Hai semuanya, Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini aku udah bisa upload video lagi. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Akhir-akhir ini YouTube aku tuh emang agak terbengkalai ya, jadi jarang banget upload dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Emang aku agak males sih. Tapi rencananya sekarang aku mau mulai konsisten upload video lagi di YouTube paling nggak 2 kali dalam seminggu di hari Selasa dan Jumat. Doain aku bisa istiqomah ya teman-teman, dan jangan lupa ditonton ya videonya biar aku semakin semangat kontennya. Dan sesuai di judul, hari ini kita akan budgeting bulan Juni 2022, tapi sebelumnya seperti biasa kita akan evaluasi budget bulan Mei kemarin seperti apa ya. Kalau kalian gimana teman-teman? Udah budgeting belum sih? Gimana budgetnya bulan Mei? Aman atau enggak? Over budget atau ada sisa? Boleh ya komen di bawah. Oh iya, buat teman-teman yang masih sering tanya, untuk catatan pengeluaran aku semuanya nyatat di aplikasi di handphone ya teman-teman, jadi nggak di buku. Dan sebenarnya kalau lagi evaluasi budget kayak gini tuh aku juga sambil lihat handphone ya teman-teman, karena semua rincian dan catatan pengeluaran aku tuh emang ada di handphone. Dan menurutku kalau mencatat pengeluaran melalui handphone tuh lebih praktis ya, kan selalu dibawa kemana-mana, jadi kapanpun kita ada pengeluaran itu bisa langsung dicatat saat itu juga. Kalau teman-teman mau samaan juga aplikasinya, aku pakai aplikasi Moneyfy, itu udah bisa di-download di iOS dan Android ya. Aku juga udah pakai aplikasi itu sekitar 2 tahun dan sejauh ini adalah aplikasi yang paling cocok sih buat aku. Kalau kalian bingung cara pakai aplikasinya kayak apa, itu udah ada tutorialnya di YouTube, jadi kalian bisa search aja sendiri ya. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi budget bulan Mei 2022, dan ini udah agak ketinggalan sih. Yang pertama, listrik, PDAM, wifi, dan pulsa habis sesuai budgetnya. Budget galon dan LPG cuma terpakai 95.000. BBM atau bensin habis 500.000. Budget food atau belanja mingguan terpakai 910.000 dari yang seharusnya 1 juta. Dan budget groceries ternyata cuma terpakai 354.000 dari yang seharusnya 450.000. Karena emang bulan kemarin tuh aku belanjanya nggak terlalu banyak ya, seperti yang kalian lihat di video belanja bulanan kemarin. Budget snacks terpakai 495.000, budget susu terpakai 299.000, budget eating out seperti biasa habis 800.000, budget fun cuma terpakai 176.000, dan budget unexpected terpakai 174.000. Ini tadi udah aku hitung ya teman-teman, dan ternyata total aktual pemakaian bulan Mei 2022 adalah Rp4.695.000. Alhamdulillah ini lumayan banyak ya teman-teman kalau buat aku pribadi. Kemarin di Instagram aku juga sempat ada yang tanya, apakah budgeting itu dikatakan berhasil kalau ada sisa uang belanja di akhir bulan? Jawabannya enggak ya teman-teman. Jadi kalaupun budget itu pas-pasan, itu tetap dikatakan berhasil asalkan kita tuh nggak mengambil dana darurat atau uang tabungan. Jadi memang nggak harus ada sisanya, tapi memang kalau ada sisanya kayak gini tuh rasanya lebih bahagia dan lebih semangat untuk budgeting bulan berikutnya ya teman-teman. Kalau aku pribadi, gimana sih caranya biar banyak sisa uang budget? Sebenarnya yang aku usahakan tuh cuma rajin masak ya teman-teman. Karena kalau rajin masak itu pasti banyak deh sisa budgetnya. Kalau di keluarga aku tuh yang paling bikin boros tuh emang makan di luar. Jadi kalau mau hemat aku cuma berusaha lebih rajin masak aja. Kalau untuk budget lain aku nggak terlalu menekan dan santai aja sih kalau nggak ada sisanya, asalkan masih di batas budgetnya. Apalagi buat budget-budget yang emang penting, misalnya budget susu anak, budget listrik, budget LPG galon, kayak gitu tuh aku santai aja sesuai pemakaian pada bulan itu. Jadi gitu ya teman-teman kalau pendapat aku pribadi, tapi mungkin orang lain tuh bisa punya pendapat yang beda, dan sebenarnya berhasil atau enggaknya budgeting tuh tergantung kita sendiri sih, dan tergantung kondisi juga. Tadi aku bilang kan kalau budgeting tuh berhasil asalkan kita nggak ambil dana darurat atau uang tabungan. Tapi kalau ternyata kondisinya orang tua kita yang lagi butuh bantuan, apa mungkin kita tuh mempertahankan tabungan tetap nggak diambil? Itu kan namanya juga memaksakan ya teman-teman. Kalau menurutku kita tuh menabung sesuai kemampuan aja ya teman-teman. Boleh punya target tapi jangan terlalu terobsesi, karena uang itu ujung-ujungnya nggak cuma ditumpuk, tetap dipakai tapi sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Jadi gitu ya kalau menurutku. Sekarang kita balik lagi ke videonya. Ini tadi sisa budgetnya yang 355.000 aku pakai buat mengisi 2 kolom challenge 20-22K, 160 dan 170.000. Tadi uangnya juga udah aku masukin ke dalam amplop, dan ternyata masih ada sisa 5 lembar uang 5.000-an, jadi mau aku masukin aja ke challenge 5.000. Sekarang ini aku memang ada beberapa challenge baru ya teman-teman, dan udah aku jelasin di video sebelumnya. Kalau kalian belum nonton langsung aja klik link yang ada di pojok kanan atas ya.
Nah, kemarin juga ada beberapa yang tanya, ini kertasnya ngeprint sendiri atau beli? Jadi kertas-kertas saving challenge 5.000, 10.000, 20.000 itu udah jadi satu dengan binder Daisy Pink ini ya teman-teman. Kalau kalian mau lembar saving challenge-nya juga, linknya sudah aku taruh di description box dan menjadi satu dengan link binder Daisy Pink ya. Dan sebenarnya sekarang ini tuh aku merasa terlalu banyak menjalani saving challenge dan agak pusing sih kalau buat aku pribadi. Jadi sekarang ini tuh aku lagi fokus buat nyelesain challenge amplop 2022K. Yang rencana awalnya tuh pengen aku selesain di akhir tahun, jadi diisi per bulan aja. Tapi sekarang enggak, kalau ada uang mau langsung aku isi aja. Biar cepat selesai dan gak terlalu banyak menjalani saving challenge dalam waktu bersamaan ya. Akhirnya sekarang kita masuk ke budgeting bulan Juni 2022. Untuk bulan ini tuh ada beberapa perubahan ya teman-teman. Ada yang aku kurangi, ada yang aku tambah karena menyesuaikan dengan penghasilan suami aku. Dan kebetulan suami aku tuh juga kurang sreg kalau gajinya di-share di YouTube. Jadi untuk menghargai suami juga, aku nggak akan share gaji suami aku berapa di sini. Karena sebenarnya kalau aku share pun nggak terlalu ngefek ya teman-teman. Karena yang penting itu berapa pengeluaran aku sebulan. Dan itu udah aku share semuanya di sini. Mungkin yang beda tuh cuma jumlah tabungan aja ya, tapi itu sebenarnya bisa banget disesuaikan dengan penghasilan masing-masing, nggak perlu berpatokan dengan tabungan orang lain ya. Yang pertama ada giving, ini terdiri dari uang untuk orang tua dan uang untuk sedekah. Seperti biasa, untuk nominalnya kita skip aja ya, dan itu aku beri tanda silang untuk menunjukkan kalau ini disensor nominalnya. Uang sedekah ini bisa diutamakan untuk keluarga atau saudara, bisa juga untuk sedekah subuh atau untuk sedekah kapan aja kita pengen. Nah, sekalian aku mau cerita buat teman-teman yang masih bingung masalah sedekah subuh ini. Jadi uang sedekah subuh itu nggak harus selalu kita berikan pada saat itu juga ya teman-teman. Maksudnya tuh kayak gini, jadi kita bisa mengumpulkan uang di kaleng, setiap subuh kita masukkan uang di situ berapapun nominalnya bebas, dan baru kita berikan ke orang lain pada saat kaleng itu penuh juga nggak masalah. Atau kalau mau pakai cara lain, bisa dengan aplikasi Kita Bisa ya teman-teman. Di situ juga sudah ada tab untuk sedekah subuh. Jadi setiap selesai sholat subuh langsung aja buka aplikasi Kita Bisa dan sedekah di situ. Coba deh teman-teman rutinin sedekah subuh, insya Allah kalian akan ngerasain banget manfaatnya, Masya Allah. Mulai dari sedekah 2.000, 1.000, nggak masalah sama sekali, asalkan kita tuh berusaha untuk rutin melakukan sedekah subuh itu. Karena seperti yang ada di hadis, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah amalan yang rutin walaupun sedikit. Mungkin terasa berat ya teman-teman, semuanya juga pasti ngerasain gitu kok. Tetap semangat terus buat kita. Wah, ini udah ketinggalan agak jauh sih. Tadi setelah kategori giving, ada kategori saving. Yang pertama ada tabungan rencana, seperti biasa nominalnya kita skip aja. Kemudian dana darurat, bulan ini aku nabung 300.000. Tabungan pendidikan bulan ini 200.000. Dan yang terakhir ada sinking fund, bulan ini 500.000. Nah, ini aku mulai bikin tabel untuk budgeting bulan ini. Seperti biasa ada 3 kolom ya. Yang pertama kolom kategori, budget, dan aktual. Sekarang kita mulai nyusun budget untuk kategori living. Sebenarnya sebelum nulis budget di buku ini, sebelumnya tuh aku selalu bikin coret-coretan dulu ya teman-teman. Budget mana yang mau aku tambah, budget mana yang mau aku kurangi. Jadi nggak langsung aku bikin di buku ini. Karena selama bikin rencana budget itu pasti banyak coretan, nggak langsung yang rapi dan benar kayak gini ya teman-teman. Kadang tuh di total masih kurang, harus direvisi lagi atau bahkan ngulang dari awal lagi. Yang pertama ada budget untuk listrik yang biasanya 150.000, bulan ini aku potong jadi 100.000. Semoga ini nggak menuai kontroversi ya. Beberapa bulan ini pas diisi 150.000 tuh ternyata sisa tokennya masih lumayan banyak ya teman-teman. Dan setelah diperhitungkan ternyata bisa cukup dengan budget 100.000 aja. Budget untuk PDAM masih sama seperti bulan kemarin 50.000. Budget wifi dan pulsa juga masih sama 600.000. Budget galon dan LPG masih sama juga 150.000. Budget BBM atau bensin 500.000. Budget food juga masih sama 1 juta. Budget groceries bulan ini aku tambah jadi 600.000 dari yang biasanya 500.000 karena memang kayaknya bulan ini tuh agak banyak belanja bulanannya. Di rumah stoknya udah banyak yang habis. Semoga aja masih bisa tetap on budget ya.
Budget snacks bulan ini aku kurangi jadi 450.000 dari yang biasanya 500.000. Budget susu masih sama seperti bulan kemarin 300.000. Ini biasanya buat beli susu UHT ya teman-teman, karena anak aku memang udah nggak minum susu formula. Budget health bulan ini aku kurangi jadi 100.000 aja karena stok masker di rumah udah lumayan. Dan ngomong-ngomong soal masker, sebenarnya tuh Pak Jokowi udah mengizinkan kita untuk nggak pakai masker ya di ruangan terbuka. Cuma aku dan keluarga tuh masih kurang nyaman kalau buka masker. Jadi kalau kemana-mana tuh masih tetap pakai masker teman-teman. Kalau kalian gimana? Budget eating out atau makan di luar ini aku tambah jadi 1 juta menyesuaikan kebutuhan di sini ya teman-teman. Budget fun bulan ini 250.000. Budget ini tuh aku pakai buat beli skincare atau beli make up atau beli baju ya teman-teman. Cuma memang harus gantian karena budgetnya cuma segini. Bulan ini kayaknya aku mau beli make up karena memang beberapa make up aku udah habis dan banyak keperluan dandan sih bulan depan. Yang terakhir ada budget unexpected bulan ini 200.000 dan budget ini tuh biasanya dipakai untuk kondangan atau jenguk teman atau saudara yang sakit, atau kalau anak aku beli mainan biasanya juga pakai budget ini. Kalau misalnya uangnya kurang biasanya aku tambah dengan dana darurat ya teman-teman. Ini tadi udah aku hitung dan ternyata total budget living bulan ini adalah 5.300.000. Semoga cukup sampai akhir bulan ya, amin. Dan seperti biasa, uang yang aku kelola secara cash cuma budget food atau belanja mingguan dan budget untuk LPG galon. Selebihnya tetap aku kelola di HP, di rekening ya teman-teman. Dan sekarang aku mau sedikit klarifikasi ya. Jadi kalau ada teman-teman yang minta dibuatkan budget, itu aku jujur nggak bisa ya teman-teman. Karena kebutuhan setiap orang dan keluarga itu beneran berbeda-beda banget. Bahkan dengan gaji yang sama, itu pengeluarannya bisa beda-beda. Pokoknya kalau lagi nonton video budgeting kayak gini tuh jangan pernah fokus ke nominalnya, tapi lihat caranya ya teman-teman. Kita nggak bisa mencontoh nominalnya, tapi kita mungkin bisa mencontoh jenis kategorinya, cara dia menabung, dan lain sebagainya. Dan aku yakin setiap orang tuh bisa menyusun budget untuk keluarganya sendiri karena memang yang paling tahu keadaan keuangan keluarga tuh ya kita sendiri ya teman-teman, bukan orang lain. Pokoknya selalu utamakan kebutuhan, kalau ada sisa bisa ditabung. Kalau memang ada cicilan atau hutang itu didahulukan dulu, jangan terlalu banyak nabungnya. Karena hutang itu dibawa mati sedangkan tabungan gak akan kita bawa ya teman-teman. Alhamdulillah ini aku udah selesai masukin budget ke dompet pintar. Dan setelah ini aku mau lanjut ngisi beberapa sinking fund aku. Buat teman-teman yang tanya sekarang sinking fund aku apa aja, jadi sinking fund aku tuh cuma ada beberapa ya teman-teman, yaitu lebaran, kurban, perintilan dapur, dan gift. Sinking fund perintilan dapur itu sebenarnya buat beli panci, buat beli spatula, pokoknya buat beli keperluan dapur ya teman-teman. Tapi sekarang ini aku kurang minat buat melanjutkan sinking fund itu, jadi aku stop. Aku mau fokus ke 3 sinking fund lain aja, yaitu lebaran, kurban, dan gift. Ini tadi aku udah nyisihin uang 500.000 untuk sinking fund. Yang pertama aku tadi udah ngisi untuk sinking fund kurban 200.000 dan udah aku masukin ke amplopnya. Untuk sinking fund lebaran ini juga aku isi 1 kolom 200.000. Sinking fund lebaran untuk tahun ini memang beda ya teman-teman. Dari yang sebelumnya targetnya cuma 1.200.000, tahun ini aku naikkan jadi 2.500.000. Karena memang kebutuhan lebaran tuh banyak banget. Semoga bisa tercapai sesuai targetnya ya. Doain ya teman-teman. Yang terakhir ada sinking fund gift, ini aku isi 1 kolom 100.000. Sinking fund gift ini tuh tujuannya buat ngasih kado untuk suami atau anak aku ya teman-teman. Buat ngasih hadiah gitulah ya intinya. Selanjutnya aku mau ngisi saving challenge aku yang baru, yaitu saving challenge 5 juta. Alhamdulillah yang saving challenge 10 juta kemarin udah selesai. Konsepnya sama ya dengan saving challenge sebelumnya, jadi ini ngisinya pakai penghasilan tambahan aku dari konten. Alhamdulillah bulan ini aku bisa menyisihkan 650.000, jadi mau langsung aku tandai aja sesuai dengan nominalnya. Saving challenge ini tuh ada 52 kolom dan seharusnya ini ngisinya per minggu 1 kolom ya teman-teman. Tapi karena penghasilan aku tuh bulanan, jadi aku ngisinya per bulan langsung 4 atau 5 kolom gitu. Alhamdulillah budgetingnya udah selesai, ngisi saving challenge dan sinking fund juga udah selesai. Makasih ya teman-teman udah nyimak videonya sampai akhir. Semoga yang aku share hari ini bermanfaat. Dan aku minta maaf ya kalau ada salah kata. Semoga Allah selalu melimpahkan rizki yang berkah kepada teman-teman dan keluarga. Amin. Seperti biasa, kalau kalian suka video ini, boleh ya bantu aku dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.